Halo adik-adik. semua. Selamat pagi. Di sini senang, di sana senang. Halo, jumpa lagi dengan saya Kak Meta dan Kak Haryanto. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat ya, sukacita dan selalu semangat. Mari kita semua semangat pagi sekolah minggu kita dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami persilakan masa pelihara kami setiap hari. Hari kita betapa cintanya. Selamat pagi Tuhan, kami persilakan masa pelihara kami setiap hari. Hari bersinar bertambah cintanya. Oke, pada hari ini kakak juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada adik-adik yang berasal dari gereja lain. Kami dengan sukacita menyambut kehadiran adik-adik beribadah bersama sekolah minggu di GKI Residen Sudirman. Mari kita selalu mendengarkan firman Tuhan sebagai pandangan dan tuntunan kita. Sebelumnya kita akan berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami akan mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menyiapkan hati, pikiran, dan juga sikap kami Tuhan, supaya kami berkenan mendengarkan firman Tuhan, sehingga anak-anak di sini Tuhan menjadi anak-anak yang baik dan berhikmat. Berbicara Tuhan melalui firman Tuhan, kami siap belajar dengan sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, bagaimana ya makna kehadiran dan penyertaan Tuhan sehingga kita senantiasa memperoleh keselamatan dan tuntunan. Coba, apakah kalian masih takut, ragu, atau putus asa? Kak, kalau saya sehari-hari saya kenal Tuhan. Karena saya percaya saya dan juga adik-adik pasti ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menolong kita, menolong kita. Seperti lagu ini ya, mari kita lakukan. Daki-daki, daki-daki, yang tinggi, tanpa yang gelap, melintasi hadapku, hidupku tenang, Yesus besertaku. Terbang, luar angkasa, serang, dalam samudra, lain, laut di sungai, Yesus besertaku. Ada di diriku, ada di atas, di bawah. Kamu ada di dalamku, kau ada karena Kaulah Yesus. Di kanan kau ada, di diriku ada, di atas, di bawah. Kamu ada di dukaku, kau ada karena Kaulah Yesus. Ya, betul. Semua berkat kasih karunia Allah. Sehingga kita semua, dimanapun kita berada, selalu merasakan penyertaan Tuhan.
dan perlindungan daripada Tuhan. Mari kita lihat beberapa bukti bentuk kasih yang dapat diabadikan sebagai pengingat, peristiwa, serta pengorbanan yang penting yang sudah menolong. Seperti Tugu Pahlawan, adik-adik. Nah, Tugu Pahlawan adalah monumen mengingatkan kita akan jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang melawan atau mengusir penjajah dari Indonesia. Wah, berarti setiap pengorbanan dan semangat pahlawan itu patut kita teladani ya Kak ya? Betul sekali Kak Meta. Pahlawan pada waktu itu sudah berjasa, yakni membela kebenaran dan keadilan. Untuk adik-adik, bagaimana yang sekarang ya? Berarti adik-adik harus punya harapan, cita-cita, dan keinginan untuk seperti pahlawan. Kita mau tekun supaya cita-citanya tercapai. Demikian juga adik-adik dengan rasa cinta kasih seorang guru. Ia berjasa mengajar adik-adik menjadi siswa yang pintar dan berhasil. Bahkan di saat kondisi pandemi sekarang ini, guru-guru tetap tekun mengajar melalui media online. Nah, demikian juga adik-adik semua, para orang tua perannya sangat penting sebagai bagian dari keluarga yang senantiasa mengasihi dan mengarahkan adik-adik dimanapun, dimana mama, papa, dengan setia mereka merawat dan mengasuh serta membesarkan dan mendidik putra-putrinya. Loh Kak Har, hatiku ini loh Kak Har, rasanya bosen, terus sepi gitu Kak, kayak gak ada sukacitanya gitu Kak. Aku harus gimana ya Kak? Wah, kalau seperti itu, ayo kita bersama-sama bernyanyi dulu. Kita akan bernyanyi bersama dengan judul sebuah lagu Berbicaralah Kepada Tuhan. Boleh Kak, ayo kita nyanyi Kak. Berbicaralah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Bila hatimu senang, bila hatimu senang, berbicaralah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Bila hatimu senang, bila hatimu senang, berbicaralah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita kepada Tuhan melalui doa, pujian, kita percaya Allah adalah Sang Mesias. Dia selalu menyelamatkan, menghibur, dan kita percaya, yes, pasti kita ya Kak ya. Benar sekali Kak Meta. Kita akan melanjutkan ibadah kita akan melantunkan pujian firman Tuhan, dan kita akan masuk ke dalam doa firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin sungguh-sungguh berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Dari semua, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan tumbuh di hati kita dan senantiasa subur serta berbuah lebat. Untuk itu adik-adik semua, mari kita akan berdoa, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau tolong kami, supaya kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu senantiasa boleh tumbuh di hati kami dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Halo adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Tema hari ini adalah ingat kuasa Tuhan. Kak Marni akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Kita perhatikan ya, ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Oke, sampai di situ ya, Kak Mari membaca firman Tuhan. Allahku besar, ye, dan perkasa, ye, tiada yang mustahil bagi dia, ye, 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 ye. Hai tetangga dan teman-teman semua, tahu nggak kenapa aku senang banget hari ini? Nggak tahu. Dan nggak mau tahu tuh. Hah? Kok gitu, Tata? Kata firman Tuhan, kalau ada saudaramu yang senang, kamu juga harus ikut senang. Kalau ada saudaramu yang sedih, kamu harus ikut sedih juga. Nah, sekarang aku lagi senang, jadi harusnya kamu ikut senang dong. Aku juga senang. Tapi bukan karena ikut-ikutan kamu, kakak. Ya sudahlah, kita sama-sama sukacita. Seperti nama kita ya, Kakak Tata, sukacita. Hehehe. Halo kakak dan Tata. Halo juga, Kak. Kak Marni hari ini ya ikut senang sih, tapi dari tadi Kak Marni itu dengar kalian tuh berebut sukacita. Sebenarnya apa sih yang bikin kalian itu sukacita banget hari ini? Oh, aku duluan yang cerita. Gak bisa. Aku duluan. Tenang aja, sukacita itu lebih besar dari kamu. Kata siapa? Gak bisa gitu ya. Loh. Ya sudah, kalau kalian masih berebut sukacita, Kak Marni pergi aja. Nanti kalau kalian sudah berdamai, panggil lagi Kak Marni ke sini ya. Loh, Jangan, jangan. Kak. Iya. Kami mau berdamai sekarang deh, Kak. Iya, Tata ya. Oke, baiklah. Bagus, pintar kalian. Sekarang Kak Marni yang tentukan siapa yang cerita duluan. Dari huruf depan nama kalian ya. Kakak Tata, berarti K dulu. Oke? Aku mulai ya, Kak. Ini loh, Kak. Aku hari ini sukacita banget. Karena ditolong sama Tuhan. Sekolah. Kak, kan sebelumnya belum pernah kan? Iya kan? Nah, awalnya aku itu kesulitan, Kak. Kan nggak bisa ketemu guru langsung.
kanan, kiri, depan, belakang, nggak ada Iya teman-teman. memang. Terus Sekolahnya nggak di dalam kelas. Jadi tahu nggak kak, aku kalau sekolah itu seringan gitu kak. terus Nah terus minggu kemarin aku PTS loh kak, Heeh. penilaian tengah semester. betul. Terus Musimnya banyak ulangan kak. Itu takut nilaiku jelek. Tapi kak, aku belajar kebut-kebutan. loh, kok malah belajar trek-trek? Bukan balap-balapan Oh, kak. bukan balap-balapan. Maksudnya aku belajarnya cepet-cepet. Oh. Aku kurangi main gamenya, tahu nggak kak? Sekarang nilaiku berapa kak? Rata-rata kak. Wah, 9. Wah, aku hebat kan teman-teman? Nah, aku hebat kan Tata? Oh, Tuhan baik buat aku kan. Tapi aku nggak tahu apa Tuhan itu baik juga ya buat Tata ya. Oh, gitu. Baguslah. Kak Mari ikut senang. Kalau kamu, Tata bagaimana? Aku lebih hebat, Kak. Ya. Tahu kan kalau aku tuh pinter ngedance. Teman-teman juga kan pasti tahu aku pinter ngedance. Ya. Nah, di musim pandemi ini lomba-lomba itu kan semua online. Betul. Nah, aku ikut lomba. Jadi, aku sebar link ke YouTube ke banyak orang supaya like-nya itu loh, Kak, itu banyak. Dan Betul. ternyata tahu nggak? Aku juara. Padahal pesertanya itu banyak. Hebat kan, teman-teman? Tuhan baik ke aku kan? Nah, gitu. Baguslah. Tuhan memang baik buat kalian berdua. Kalian mengalami kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Iya dong, Kak. Iya. Nah, tapi kakak dan Tata, kalian lupa. Sebenarnya kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, itu harusnya bukan untuk disombongkan. Iya, saat kita ditolong Tuhan, itu harusnya sebagai batu peringatan. Mau membawa kita selalu ingat kuasa Tuhan, selalu ingat kalau kita punya Tuhan yang hebat. Oh, gitu. Iya. Pasti Kak Marni mau bilang kan di Alkitab ada cerita seperti itu. Ya kan, ya kan? Hah? Emang ada ceritanya? Kok kalian tahu banget sih? Ya sudah, sekarang kalian duduk yang tenang di depan Kak Marni ya, seperti teman-teman yang lain. Kalau berdiri di situ kan kalian bisa pegel. Kak Marni mau cerita, nanti kalau Kak Marni sudah selesai ceritanya, boleh berdiri di situ lagi. Kak Mani tahu aja. Iya. Kami ini udah pegel kak dari tadi. Iya, aku juga mau bilang gitu, hehe. Ya sudah, pas sekali. Boleh duduk sekarang. Oke kak, kami duduk kak. Oke. Adik-adik, bersama dengan kakak dan Tata kita dengar baik-baik ya. Kali ini bangsa Israel sudah sampai di Sitim, sedikit lagi sudah masuk negeri Kanaan. Wah, senang sekali ya. Kalian pasti ingat juga siapa yang memimpin bangsa Israel itu masuk negeri Kanaan. Betul sekali, Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa dan Harun memimpin bangsa Israel masuk negeri Kanaan itu. Nah, kali ini Yosua dan bangsa Israel menghadapi masalah yang cukup sulit. Mengapa adik-adik? Setelah berangkat dari Sitim untuk masuk negeri Kanaan itu mereka harus berhadapan terhalangi oleh sebuah sungai yang besar, yang lebar. Namanya Sungai Yordan. Wow, adik-adik, bagaimana caranya ya supaya Yosua itu dan bangsa Israel bisa sampai ke Kanaan? Yosua belum tahu bagaimana caranya. Dia berpikir dan dia juga berdoa. Apa yang dilakukan adik-adik? Yosua mengajak bangsa Israel berkemah di dekat Sungai Yordan itu selama 3 hari. Menantikan perintah Tuhan pada waktu itu. Lalu sekarang adik-adik, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata seperti ini kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Wow, adik-adik, itu adalah janji Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel ketika itu. Tuhan mengajak Yosua untuk percaya kalau selama ini Tuhan sudah menyertai Musa dan dia juga pasti akan menyertai Yosua. Kalian pasti ingat kan? Tuhan menolong Musa dan bangsa Israel menyeberangi laut apa? Betul sekali,
laut Teberau pada waktu itu. Nah, adik-adik, Tuhan memberi perintah kepada Yosua ketika mereka berkemah di tepi sungai Yordan untuk mengajak bangsa Israel berangkat menyeberangi sungai Yordan itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, ini adalah perintah Tuhan. Para imam yang membawa tabut perjanjian harus berjalan di depan. Pertanyaannya, apa itu tabut perjanjian adik-adik? Tabut perjanjian adalah sebuah peti yang di dalamnya berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. Tabut perjanjian itu tanda kehadiran Tuhan bersama dengan mereka. Nah, adik-adik, tabut itu harus berjalan di depan. Ketika Yosua, para imam dan bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan, lalu apa yang terjadi adik-adik? Saat para imam yang membawa tabut perjanjian itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan. Wow, lihatlah air sungai Yordan itu tersebak ke pinggir. Air itu berhenti mengalir dan sungai yang luas itu menjadi kering. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan, menyeberangi dan melewati sungai Yordan itu dengan gembira. Adik-adik, Tuhan itu hebat loh. Kuasa Tuhan itu terbukti nyata dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Dan setelah semua bangsa Israel itu sampai di seberang, lihat air sungai Yordan itu kembali seperti semula. Itu yang Tuhan lakukan. Nah adik-adik, setelah mengalami pertolongan, kebaikan, dan kuasa Tuhan itu, apa yang Yosua lakukan? Lihat, adik-adik, ini yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel ketika itu. Mereka mendirikan tugu sebagai batu peringatan. Mereka mendirikan sebuah monumen terbuat dari batu yang diambil dari sungai Yordan ketika itu. Apa maksudnya? Mereka mendirikan tugu dari 12 batu yang diambil dari dalam sungai Yordan. 12 batu itu mewakili 12 suku Israel, ya. Untuk apa? Ya, untuk menceritakan pertolongan, kebaikan Tuhan kepada anak-anak orang Israel, supaya semua orang Israel dan semua anak-anaknya selalu ingat kuasa Tuhan. Ketika melihat 12 batu yang didirikan itu, lalu kemudian mereka ingat dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat dalam kehidupan mereka. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kuasa Tuhan dengan nyata ketika melihat 12 batu peringatan itu. Ya, nah itu yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Oh gitu ya Kak. Begitulah kalau kita ditolong Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, bukan untuk disombongkan dan bukan untuk menyombongkan siapa diri kita. Apalagi sampai merasa diri kita yang hebat. Aku jadi malu Kak. Iya, benar sekali. Aku juga begitu. Dan aku tidak mau lagi seperti itu lagi, teman-teman. Bagus sekali. Kalau begitu pintar. Tuhan pasti melihat dan mendengar tekad kalian. Kakak dan Tata, di negeri kita ini juga terdapat tugu atau monumen untuk mengingat kebaikan dan kuasa Tuhan yang memakai para pahlawan memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nanti sebentar lagi kan kita merayakan apa ya? Hari Pahlawan tanggal 10 November. Seperti tadi waktu kakak-kakak bersama-sama mengajak kalian untuk memuji Tuhan, ada Tugu Pahlawan di Surabaya. Jadi kalau kita lihat Tugu Pahlawan, kita ingat kuasa Tuhan, kita ingat pertolongan dan kebaikan Tuhan, dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di negeri kita ini. Nah, sekarang dalam keadaan sulit apapun kita ingat kuasa Tuhan. Dan tugas kita adalah menceritakan kuasa Tuhan itu kepada teman-teman, kepada siapapun, agar semua orang ingat dan percaya kuasa Tuhan. Oke? Siap Kak. Pintar. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah
ulangi deh sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke, sekarang kita berdoa ya. Yuk adik-adik semuanya, kakak dan tata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan bagi kami semua bahwa Tuhan sudah membuktikan kuasa-Mu, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh melakukan tugas yang Tuhan berikan untuk menceritakan kuasa Tuhan itu kepada siapapun, supaya orang-orang di sekitar kami boleh selalu ingat dan percaya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang kami alami bukan untuk kami sombongkan, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik seperti minggu-minggu yang lalu bersama dengan kakak dan tata, jangan bosan loh ya. Adik-adik tetap makan makanan yang sehat, jaga kebersihan, semangat olahraga. Oke, ya tidak boleh mager. Tata pesan kepada teman-temannya lagi. Jangan lupa tidur yang cukup, jangan malam-malam ya, main gamenya bentar aja. Bagus, oke sekarang kakak. Ya, tetap baca Alkitab ya, walaupun sampai sekarang kita belum bisa ke gereja. Tetap rajin berdoa Ya, dan pintar. rajin belajar ya semuanya. Oke, pintar sekali. Oh, satu lagi, Kak. Oke, apa ya? Tetap bersama kakak. Dan Dan Tata selalu sukacita. Yeay. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kakak dan tata. Terima kasih. Kita mau berjumpa lagi minggu depan. Tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus Oke, memberkati ya. sampai Oke, jumpa. sampai jumpa teman-teman. Adik-adik, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jika persembahan dan cukup seperti ini ya. Kemudian adik-adik bisa menitipkan kepada mama atau papa supaya mama bisa mengantarkan ke gereja. Atau bisa juga melalui scan QR seperti di sebelah ini ya. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan untuk dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik untuk dapat selalu mengucap syukur dan dapat berbagi kepada sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Untuk kelas kecil, aktivitasnya bisa dilihat di tayangan setelah ini ya. Untuk kelas besar, akan mengerjakan kuis yang ada atau yang di-share di grup WA masing-masing kelas. Selamat mengerjakan. Ingat, ikuti petunjuknya ya. Nah, teman-teman, ini ada persembahan lagu dari kelas 5. Ayo kita dengerin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik semua, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Marilah kita menutup dengan doa. Kita akan berdoa, semua tundukkan kepala, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya Tuhan terangkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih adik-adik. Sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Sayonara. Sayonara, Pak.